Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in ila yaumiddin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, husnuzan ibaratun an qad'il wahmi ay yakuna awalan yakunu li'anna al-wahma qatilun wa huwa liwaqtin asanin famata a'taita ujunaka lil wahmi halakta wa haddaka wa kadzalika asghiya'u bil ujuni ila syaitan wa nafsi jinsun wahidun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berhubungan dengan kalam yang 40 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah, yang artinya perkataan daripada kitab ini yang mafhumnya diceritakan ada seorang ulama namanya Abu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bagusan sangkaan itu adalah satu ibarat memutuskan daripada duka cita. Karena kalau orang itu berbuat sangka buruk, hatinya kan susah, gelisah, sedih, duka, dan ada pikiran-pikiran lanjutannya. Tapi kalau orang tuh hatinya sudah sangka baik, selesai sudah urusan, kada ada lagi suatu kecurigaan. Jadi kata beliau, baiknya sangka itu adalah memutuskan daripada duka dan cita. Adanya yang pertama, kalau seandainya seseorang tersebut ada duka cita gara-gara suujun tadi, duka cita akhirnya, itu kata beliau qatilun, membunuh yang keberikutnya. Waktu yang keberikutnya seakan-akan ada semangat lagi, seakan-akan susah lagi, seakan-akan kada percaya lagi. Karena apa? Karena awal yang pertama tadi sudah kecewa. Itu manusia bang kita nih, datang orang ke rumah kita, ibaratnya buruk sangka. Kenapa orang tuh bepandir seperti itu, gayanya seperti itu, pakaian seperti itu. Ini curiga sudah, suujun sudah. Maka yang kedua kalinya orang tersebut kita kada percaya lagi, karena suujun sudah berdahulu bertanam. Ternyata orang yang datang yang biasa tadi, yang pertama tadi, sekalinya investor, membawa duit banyak. Tapi gayanya orang biasa saja, ada sombong, ada penampilan, ada bergaya. Tapi gara-gara kita yang pertama tadi, ada tahu dan ada jelas panggilan orang tersebut kan, tetapi seujun dulu yang ditampilkan. Akhirnya yang keduanya ataupun yang berikutnya kita tuh kecewa. Kecewa terus.
Padahal orang tersebut adalah membawa rezeki. Karena kalau orang-orang khusus tadi kan, kalau husnuzon itu adalah karena diberi oleh Allah Ta'ala nikmat namanya husnuzon. Karena yang dipandangnya di muka bumi ini hanyalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada yang dipandangnya, kecuali yang nampakkah, yang belumkah, belum nampak, yang jelaskah. Yang dipandangnya adalah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli. Bertajalli itu artinya nampak, bertajalli itu artinya menyamar ya. Al-bahasa kasarnya menyamar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Jawa kita supaya mengarahkan paham, yaitu menyamar menjadi makhluk. Nah, bahasanya. Padahal hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bertajalli, tetapi bertajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamislihi syai'un, tidak seumpamanya makhluknya. Itu kalau biasanya orang memandang itu bermacam-macam tingkatan. Ada lewat pemikiran saja, ujung-ujungnya la maujudun illallah, kan? Ujung-ujungnya maujudun illallah, la fa'ilun illallah. Nah, itu ujung-ujungnya hasil daripada berpikir. Tetapi kalau orang yang tingkatan yang lebih luas lagi, yang hatinya diberi Allah Ta'ala zauq, yaitu rasa. Rasa tadi bisa ngomong, bisa berbicara. Nah, langsung hati tadi, rasa tadi bisa berbicara dan pahamnya luar biasa dan dirasanya rasanya manis. Nikmatnya bermakrifat dengan sifat tersebut. Tetapi ini biasanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang sudah khususiyah. Nah, kalau kita nih bisa sangka baik apabila kelihatan kita menghasilkan dulu. Iya dulu, jujur dulu, menurut akal, hanya kita sangka baik. Kayak orang tadi datang ke rumah, kelihatannya kada ada penampilan sama sekali. Bos kada, mobil ibarat mobil pakai ojek aja, datang. Seakalnya orang tuh mentes lawan kita kan. Nah, melihat penampilan atau kada. Tapi gara-gara kita kada melihat hasilnya, maka di dalam hati adalah sangka buruk. Gara-gara sangka buruk tersebutlah orang tersebut membunuh hatinya seorang. Nah, qatilun asani, membunuh waktu yang kedua. Maksudnya yang kedua akhirnya gagal. Padahal orang yang datang ke rumah tadi adalah investor besar-besaran. Nah, hendak investasi, hendak minta carikan tanah 1000 hektar misalnya kan. Nah, nah, itu maka kita latih yang pertama hati kita adalah husnuzon dulu. Walaupun kadang melihat hasilnya. Nah, jadi di sinilah itu tadi. Pamata atata ujunaka lil wahmi halakta, apabila engkau anggota badan engkau tunah melihat ataupun mendengar dari sesuatu perkara daripada makhluk, timbul di hati adalah duka dan cita berdahulu. Duka dan cita berdahulu gara-gara seujun dah halak tak jadi. Hancur engkau. Amun didahulukan rasa benci berdahulu, hancur engkau. Halak tak jadi, hancur engkau. Amr. Wahaddaka, dan bisa menyembelih engkau karena tajam tuh. Wahaddaka, dan bisa menyembelih engkau. Wa kadzarikal asghiya'u bil uzni ila syaitan wa nafsi jinsun wahidun. Maka apabila telinga ataupun anggota tubuh
mengarahkan kepada duka dan cita, itu adalah nafsu ataupun setan. Nah, nafsu dan setan itu adalah jinsun wahidun, sama saja. Sambatannya ya berbeda, tetapi sama saja, mengarah kepada kecelakaan. Qultu wa husnul zanni yutlabu minal abdi fi amri dunyahu wa fi amrati akhiratihi, amma amra dunyahu fa ayyakuna wasiqan lillahi ta'ala fi isalil manafi'i wal marafiqi ilaihi min ghairi qaddin wala sa'in. Jahidin di sini baik sangka itu dituntut kepada surah hamba, baik masalah perkara dunia maupun masalah akhirat. Nah, sangka baik tadi masalah dunia tadi, kita orang ke rumah datang bilang sangka baik dulu, walaupun kadang membawa duit. Nah, sangka baik dulu kita. Orang bilang tetamu di jalan, sangka baik tuh Pak. Karena panca indera kita ini selalu memandang yang baik, Panglah. Apabila pakai jubah, pakai surban, pakai bulang, baik menurut kita. Menurut panca indera. Apabila berpakaian, berpenampilan, bahasa pina manis, baik orangnya. Padahal itu penglihatan panca indera, kadang-kadang menipu. Bersurban sekali penipu. Pencara masakannya penipu, kan? Karena kita melihat hanya melewati panca indera. Belum diberi Allah Ta'ala namanya panca yang keenam. Nah, nang panca yang keenam inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu nang sudah hatinya apa tadi, yang sudah husnujun tarus hatinya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melihat sifat Allah jamal kajalallah. Ada mau sidin menyangka buruk lawan orang lain, sangka baik terus. Nah, orang yang seperti inilah yang diberi oleh Allah Ta'ala yang disebut panca indera yang keenam. Nah, hidin kadang melihat penampilan, tapi yang dilihat oleh hidin adalah apabila ada kabar, berita yang terdahulu, hidin memuliakan karena disuruh memuliakan. Nah, kalau orang ibad tersebut menurut kabar panca indera yang keenam, ibaratnya orang tuh biasa-biasa hidin. Nah, sampai beliau ini diberikan oleh Allah Ta'ala ketutupan, tutupnya tak buka, yaitu hijab tak buka. Gara-gara hidin ini diberi Allah Ta'ala hatinya tadi kepahaman sifat, sudah sifatnya sampai kerasa, yaitu za'ruf. Nah, jadi apabila kita su'jun terus, ini adalah setan ataupun nafsu. Jadi hendaknya seorang hamba itu baik masalah urusan dunia maupun akhirat harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya. Nah, untuk menebarkan kemanfaatan dan untuk mendapatkan kawan atau murafiq, membantu ilaihi min ghairi kaddin wala sa'in. Jadi kita nih baik masalah dunia maupun akhirat untuk menyampaikan kepada maksud, yaitu kita harus bergantung kepada Allah Ta'ala supaya usahanya tuh kada susah dan payah. Kada susah dan payah, baik masalah dunia maupun masalah akhirat kada susah payah.
susah berusaha tapi kada hasil kan, siang malam kada hasil. Ibadah kayak itu juga, ada juga yang kada berhasil di akhirat nanti. Bepadah aku ahli ibadah ya, uji Allah Ta'ala kamu pendusta, sekalinya kada dihitung ibadah. Kamu ahli ilmu, sekalinya bukan ahli ilmu, ahli ria ya kan. Jadi kayak itulah kita nih, bagaimana kita nih untuk mendapatkan hasil tanpa susah dan payah, baik masalah gawian dunia maupun gawian akhirat. Di antaranya punya hati, yaitu jangan terlalu suujun, husnujun aja terus, husnujun terus. Karena kenapa kita husnujun? Yang pertama adalah bahwa itu adalah di muka bumi ini adalah gawian Tuhan. Ya, kecuali ibaratnya memberikan mudarat baru kita menyingkir. Tapi husnujun dulu kita utamakan, kita dahulukan. Untuk mendapatkan hasil jahidin di sini. Ausa hafifun ma'junun fi wa ma'jurun alaihi bihaitsu la yafutu dzalika syai'an minan nafi wala fardin. Dan ketika orang itu berusaha yang ringan, yang dianjurkan oleh syariat, dan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah orang tersebut jangan sampai meninggalkan ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah yang fardu. Jadi kalau menurut tulisan di sini nyamannya apa kan? Tulisannya jangan sampai sakit hati, jangan sampai buruk sangka, kemudian gawian itu ringan-ringan aja. Nah, kemudian kalau bisa gawiannya hasilnya banyak. Tulisannya nih kayak ini. Kemudian jangan sampai meninggalkan sunnah ataupun yang fardu. Tulisannya kayak ini. Tapi untuk praktiknya aleh. Nah, ini kalau orang tersebut amun kada ibaratnya menggimiti kada kawa. Langsung ada kawa. Jangankan ya ma'amalakan nang sunnah, nang fardu aja kami ngaleh. Jangankan ibaratnya susah usaha nang ringan, nang barja kami ngaleh. Segan siapa ini? Nah, yaitu bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Amun Allah Ta'ala memberi kita usaha nang barat, ya sudah, ada lagi padilah yang lain kurang. Keuntungan yang lain. Ibaratnya kada kau menggali sholat sunat, ba'diyah qabliyah wajib barang, tetapi di usaha tadi dapat padilah pulang keuntungan, begawi berat. Jadi dalam agama ini banyak sekali ibaratnya untuk menuju surga itu banyak benar. Hari sebuting aja, jangan kelihatan sholat saja, jangan kelihatan mengaji saja, bagawi. Nah, itu mengarah ke surga juga. Untuk menghidupi anak bini menuju surga juga, nikah masuk surga juga. Kalau ibaratnya kan hendak nikah jangan juga, itu mengarahkan kepada surga juga. Nah, kemudian berlaku jujur, sodik, jujur dalam perkataan, jujur dalam hati. Ini ada juga ibaratnya, maaf saja ibadahnya bagus, tapi orangnya kada jujur. Mengurangi pahala juga. Tapi orangnya ibadahnya ada banyak, tapi orangnya jujur. Nah, itu mantap benar. Mantap lagi, ibadahnya bagus, orangnya jujur, amanah. Mantap lagi. Ada juga kalau bahasa-basi itu kan pada boleh itu bahasa-basi. Misalnya kita lah, ini ada orang anak ke rumah pada kita, kita lagi makan.
basa-basi menawari makanan ya. Itu kada jujur amun basa-basi. Kisahnya aja itu jauh ulama itu kada jujur. Itu kelihatannya menambahkan ria, kemudian hatinya pasik. Kenapa? Supaya karena puji, ria deh. Hatinya pasik karena berdusta. Menawari tapi hatinya kada menawari. Nah itu kada jujur diantaranya itu. Puji Imam Ghazali itu kayak itu. Jadi kalau bujur-bujur menawari, bujur-bujur lah. Kada ada dalam agama ini menawari itu basa-basi. Kecuali adab kita aja tuh, adab aja tuh, adab lagi basa-basi menawari. Ya. Ada ulama ini ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini makan, datang tamu ini kada ditawari hidin. Menggurung tamu ini. Kenapa ulama besar nih makan berdiam aja, mana nawari kada, menyuruh kada. Tuntung makan. Sufyan Ats-Tsauri tadi berkata, aku lebih baik jujur hidin daripada basa-basi. Kenapa gerang? Yang pertama aku makan tadi berhutang. Kalau aku tawari bubuhan pian pasti makanan. Itu aku kada mampu. Maksudnya kalau aku makannya sedikit dia barangnya, akhirnya aku kada mampu untuk beribadah. Lebih baik aku kada menawari jihadin. Nah, karena kalau menawari tadi aku banyak mana dosa. Yang pertama menawari basa-basi karena makanan sedikit. Yang kedua, kalau bujur juga aku menawari bubuhan sampian yang datang tadi, ibaratnya 4 makanan, sedangkan aku nih makan kada kayak bubuhan kalian. Bubuhan kalian kan 3 kali sehari, aku nih bisa seminggu berapa kalinya. Nah, itu pun berhutang juga. Nah, Ujahidin lebih baik aku kada bersuara apapun. Nah, itu pang lebih baik jujur Jahidin daripada basa-basi. Nah, itu tuh pokoknya arah untuk kebaikan itu banyak. Kemudian Jahidin di sini lagi fayujibu lahu jalika sukunan rahatan fi qalbi wa badinihi fala yastafizzahu talabun wala yaz'ajuhu sababun. Jahidin di sinilah hendaknya seseorang tersebut setelah berusaha, kemudian dengan hati yang selalu husnuzon, menggawi amal ibadah baik yang sunnah maupun yang fardu, supaya apa? Supaya hatinya tenang dan nyaman dan badannya sehat. Nah, itu deh. Menggawi amalan sunnah maupun yang fardu, berusaha yang ringan-ringan aja. Hati jangan susah payah, jangan sampai masuk suujun tadi. Itu tujuannya hati kita tuh akan tenang, badan kita jadi sehat. Nah itu tuh. Dan kita pun mengisahkan amun hendak sehat badan, hati jangan sedih. Mun badan sehat hendak tuh. Hati jangan terlalu gunah dan gulana, susah dan payah, ataupun stres di rumah ini kan, apalagi macam-macam mainan. Karena tujuan hidup ini adalah sakinah, ketenangan jiwa, sukunan ya. Tadi pintunya jangan suujon itu barahan tadi. Pintunya tuh habis pintu masuk pintu kada suujon menghasilkan kalbun sukunan, hati yang tenang. Apabila hati yang tenang menghasilkan badan yang sehat.
Nah, itu di kitab ini dah. Oke. Dan kada timbul suatu tuntutan. Tuntutannya kada ada, dan kada mendatangkan kepada suatu sebab namanya usahakan pulang. Hati tenang sudah, duit banyak, sehat badan, kawan banyak, misalnya ibadah kau digawe, berjalan kau haja. Nah, kada ada tuntutan. Tuntutan inilah yang menjadi sedih dan susah. Kebanyakan apa tuntutan lah. Tuntutan ini yang menjadikan susah. Tuntutan inilah yang menjadikan orang itu miskin. Nah, itu masalah dunia kan, masalah urusan dunia. Adapun masalah akhirat, hendaknya hati adalah roja yang dikuatakan. Roja itu harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Fi kabulil amal as-solihati wa tawfiqati ujurihi 'alaiha fi daris sawab wal jaza. Jadi mujahidin di sini selain daripada masalah dunia tadi, yaitu masalah akhirat, hendaknya orang tersebut hatinya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalnya itu diterima oleh Allah taala dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah orang tersebut setelah mengetahui dan memahami lil timsalil awari wa taqsiri min amil birri bi wujudil halawati wa iqtiyati wa lajajati wa nasyatin. Nah, orang tersebut bersegera untuk taat kepada Allah Ta'ala dan membaiki amalnya yang baik. Nanti kalau sudah beramal, mendapatkan namanya halawatan, yaitu kemanisan beribadah, dan mendapatkan satu kelezatan dan suatu kesemangatan. Jadi ibadah itu semangat menikmati ataupun manis setelah ada perjuangan. Perjuangan yang disebut adalah bermujahadah, melawan hati, jangan sampai suujud. Kalau sudah hati kada suujud, datanglah yang disebut adalah husnujud. Kalau husnujud darus hatinya, akhirnya hati lapang, tentram, badan sehat. Nah, ketika itu beramal itu akan manis dan lezat. Tetapi prosesnya, waktunya sangat lawas. Ada sejam 2 jam untuk melatih hati supaya jangan sujud. Lawas ini. Beberapa tahun melatihnya tuh. Kita seorang yang melatih, kita tahu orang. Nah, apabila ada hati pindah hendak seujunan orang, kita rubah dulu. Penyakit ini kada orang awam atau orang kita aja, ulama banyak nang ini. Nah, seujun nih, kalau ibaratnya ulama kada perlu belajar lagi, kada, harus dan wajib. Bahkan lebih utama lagi alim ulama yang punya ilmu agama supaya jangan seujun. Nah, beda kadang-kadang penampilan kan, kadang-kadang penampilan kada harus ibaratnya memakai pengobatan ini, kada, wajib juga baik ulama kah, para santri kah, orang punya duit kah, orang awam kah, pejabat kah, untuk memperbaiki diri supaya jangan seujun, itu hukumnya wajib. Karena apa? Kalau orang kada husnujun kepada makhluk, otomatis kada husnujun juga dengan ciptaannya yang tukang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada baik dengan Allah Ta'ala, siapa lagi yang hendak disangka baiki? Nah, itu Pak, makanya wajib namanya husnujun. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala.
dan dibersihkan hati kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnuzon terus kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita menjadi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana su'ulana kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ta'awulallahu minkum.